Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang kehancuran rumah tangga dan hilangnya anak bersama ular. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah kota kecil yang padat, hiduplah seorang janda muda bernama Yuni. Ia adalah wanita cantik yang terlahir dari keluarga kaya raya. Hidupnya sejak kecil selalu dikelilingi kemewahan dan kenyamanan. Segala kebutuhan Yuni selalu terpenuhi tanpa ia harus bersusah payah. Namun semua berubah ketika ia bertemu Ramli, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Meski berbeda latar belakang, Yuni dan Ramli saling jatuh cinta. Ramli adalah pria yang baik, tulus, dan bekerja keras, sesuatu yang membuat hati Yuni terpikat. Ketika hubungan mereka semakin serius, Yuni memperkenalkan Ramli kepada orang tuanya. Namun alih-alih restu, yang mereka dapatkan adalah penolakan keras. "Dia tidak pantas untukmu, Yuni. Apa jadinya hidupmu jika menikah dengan pria miskin seperti itu?" kata ayahnya dengan nada tinggi. Yuni yang sangat mencintai Ramli merasa hatinya hancur. Ia mencoba meyakinkan kedua orang tuanya, tetapi tetap saja mereka tidak merestui. Dalam keputusasaan, Yuni menghubungi Ramli dan mengajaknya untuk kawin lari. Ramli awalnya ragu, tetapi cinta mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya mereka menikah diam-diam dan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana. Meski jauh dari kemewahan yang biasa Yuni rasakan, ia merasa bahagia. Setahun setelah menikah, kebahagiaan mereka bertambah dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Adit. Hidup mereka penuh tawa meski serba kekurangan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 tahun berlalu. Saat itu musim hujan tiba. Hujan turun sangat deras dan air selokan di depan rumah mereka meluap. Malam itu, Yuni tertidur pulas karena kelelahan mengurus rumah. Tanpa ia sadari, Adit yang berusia 3 tahun keluar rumah untuk bermain air di tengah hujan. Tiba-tiba, Yuni terbangun mendengar suara ramai di luar rumah. Ia bergegas keluar dan melihat banyak warga berkumpul. "Ada apa ini?" tanya Yuni panik. "Anak kamu masuk ke dalam selokan, Yun," ujar seorang warga. Yuni langsung histeris, air matanya mengalir deras. Warga berusaha menenangkan Yuni, tetapi hatinya tetap kacau. Ia segera mengambil ponsel dan mencoba menghubungi Ramli yang saat itu sedang bekerja. Namun panggilan itu dijawab oleh suara asing. "Maaf, ini pihak rumah sakit. Apakah Anda keluarga dari Bapak Ramli?" Hati Yuni mencelos. "Iya, saya istrinya. Ada apa dengan suami saya?" "Kami sangat menyesal. Suami Anda mengalami kecelakaan parah dan meninggal dunia." Yuni terpukul. Di hari yang sama, ia kehilangan 2 orang yang sangat ia cintai. Adit, anak kecil yang menjadi alasan senyumnya setiap hari, terseret arus banjir. Ramli, pria yang ia pilih melawan semua penolakan, kini telah tiada. Hari-hari Yuni dipenuhi kesedihan. Ia sering duduk di depan rumah, memandangi selokan yang telah merenggut nyawa anaknya. Tangisannya tak kunjung berhenti. Orang tuanya yang mendengar kabar itu datang menemuinya. Mereka melihat kondisi Yuni yang sangat memprihatinkan. Meski sempat marah karena keputusan kawin lari Yuni, mereka merasa iba. "Yuni, pulanglah bersama kami. Kamu tidak perlu hidup sendiri seperti ini. Kami akan merawatmu," kata ibunya lembut. Yuni yang awalnya keras kepala akhirnya luluh. Ia menyadari bahwa keputusannya dulu untuk melawan orang tuanya telah membawa banyak kesedihan. "Maafkan aku, Bu, Pak. Aku sadar, aku salah. Aku kehilangan segalanya." Orang tua Yuni memeluknya erat. Mereka membawa Yuni kembali ke rumah besar yang dulu ia tinggalkan. Di sana, Yuni berusaha memulai hidup baru, meski bayangan suami dan anaknya masih menghantui. Yuni belajar menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia mulai aktif membantu anak-anak yatim piatu, berharap apa yang ia lakukan bisa menjadi pelipur laranya. Dari pengalaman ini, ia menyadari bahwa cinta sejati memang indah, tetapi harus diiringi kebijaksanaan.
Cobaan berat telah merubah Yuni menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Meski luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya, ia belajar bahwa hidup harus terus berjalan. Setelah tragedi besar yang merenggut suami dan anaknya, Yuni akhirnya kembali ke rumah orang tuanya yang kaya raya. Kehidupan baru mulai terbentuk, meski hatinya masih dilingkupi bayangan masa lalu. Melihat putrinya yang perlahan pulih, orang tua Yuni memutuskan untuk menjodohkannya dengan Agus, seorang pria mapan dan baik hati. Agus adalah pengusaha sukses yang sopan dan penuh perhatian. Awalnya Yuni ragu, tetapi dorongan keluarganya dan kebaikan Agus membuatnya perlahan membuka hati. Pernikahan mereka diadakan dengan sangat megah. Pesta itu menjadi simbol awal kehidupan baru Yuni, sebuah upaya untuk meninggalkan kenangan pahit di belakang. Setelah pesta usai, Agus mengajak Yuni bulan madu di sebuah villa terpencil di dekat pantai. Meski lokasinya jauh dari pemukiman, Agus meyakinkan Yuni bahwa tempat itu akan memberikan ketenangan. Di perjalanan menuju villa, mereka melewati jalan hutan yang gelap. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Sinyal tidak ada dan jalanan sepi. Mereka terpaksa menunggu di dalam mobil hingga pagi. Setelah malam tiba, Yuni mendengar suara aneh seperti ular yang berdesis. Namun, ia mengabaikannya, berpikir itu hanya suara binatang hutan. Tapi di tengah malam, Agus membangunkannya dengan wajah ketakutan. "Yuni, lihat, anak kecil itu. Dia sedang bermain dengan ular besar." Yuni terkejut dan memandang keluar jendela. Di bawah sinar bulan, terlihat seorang anak kecil duduk di atas seekor ular besar. Rasa takut bercampur penasaran membuat mereka memutuskan mengikuti anak itu secara diam-diam. Namun, ular besar itu menyadari keberadaan mereka. Ia berbalik dan menatap tajam. Agus gemetar ketakutan. Tetapi Yuni justru terpaku. Anak kecil itu terlihat sangat mirip dengan Adit, anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. "Agus, itu Adit," bisik Yuni dengan suara gemetar. Namun sebelum Yuni bisa mendekat, Agus menarik tangannya dan memaksanya berlari kembali ke mobil. Mereka segera mengunci pintu mobil dan berusaha menenangkan diri. "Pagi saja kita cari bantuan, Yun. Ini terlalu berbahaya," ujar Agus. Saat pagi tiba, mereka akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga setempat. Perjalanan bulan madu dibatalkan dan mereka memutuskan untuk pulang. Di rumah, Yuni menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. "Sudah nak, jangan terlalu memikirkan hal itu. Mungkin itu hanya halusinasi karena kamu belum sepenuhnya melupakan masa lalumu," kata ayahnya mencoba menenangkan. Namun, pikiran Yuni terus dipenuhi oleh wajah anak kecil itu. Ia merasa harus memastikan apakah anak itu benar-benar Adit. Beberapa hari kemudian, Yuni yang nekat memutuskan kembali ke hutan sendirian. Ia berharap bisa menemukan anak kecil itu lagi. Seharian penuh ia mencari di sekitar hutan, tetapi tidak ada yang ditemukan. Saat malam tiba, Yuni akhirnya menyerah dan kembali pulang. Kepulangannya membuat keluarganya panik. Agus memeluknya erat dan berkata, "Yuni, aku tahu kamu masih sangat merindukan Adit, tapi kamu harus belajar melepaskan. Kita punya hidup baru yang harus kita jalani bersama." Kata-kata Agus membuat Yuni merenung. Ia menyadari bahwa masa lalunya, meski begitu menyakitkan, tidak bisa terus membelenggunya. Ia harus melangkah maju menerima kehidupan barunya dengan Agus. Akan tetapi, hati Yuni dipenuhi kebingungannya. Rasa penasaran yang mendalam masih menguasai Yuni. Ia merasa ada yang harus ia cari tahu lebih lanjut. Namun ia tak mengatakan apapun pada Agus. Setelah beberapa hari, Yuni memutuskan untuk pergi ke hutan lagi sendirian. Ia harus mencari jawaban, meskipun itu mungkin terdengar gila. Tanpa sepengetahuan Agus, Yuni meninggalkan rumah dan mulai masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan sosok yang ia lihat sebelumnya. Perjalanan itu terasa panjang dan melelahkan. Setiap langkah, Yuni terasa berat, namun ia tak ingin berhenti. Rasa takut mulai mengintai, tetapi ia menempisnya. Di benaknya,
hanya ada satu hal yang harus ia lakukan: menemukan anak itu, atau setidaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berjam-jam berjalan di tengah hutan yang lebat, Yuni mulai merasa putus asa. Ia tak menemukan sosok apapun. Hutan semakin sunyi, hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Kaki Yuni terasa lelah dan ia memutuskan untuk duduk di bawah pohon besar. Air mata mulai mengalir, tak bisa ia tahan lagi. Ia teringat Adit, wajahnya yang ceria, tawa riangnya yang kini hanya menjadi kenangan pahit. "Adit, di mana kamu?" Yuni berbisik, merindukan anaknya lebih dari apapun. Tiba-tiba, langkah kecil terdengar di belakangnya. Yuni menoleh dan matanya membelalak. Seorang anak kecil berdiri di hadapannya. Anak itu mengenakan pakaian cerah dan wajah itu terlihat sangat mirip dengan Adit. Hatinya berdegup kencang dan tak bisa berkata-kata. "Adit?" Yuni berbisik. Suaranya terputus-putus. Anak itu hanya tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. "Aku bukan Adit, Ibu," kata anak itu dengan suara tenang. "Tapi aku tahu kenapa kamu mencari." Yuni terdiam, bingung, dan tak tahu harus berkata apa. "Kamu siapa?" tanyanya mencoba menahan tangis. Anak itu duduk di samping Yuni. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku ada di sini untuk membantu," jawab anak itu. "Aku tahu kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, tapi aku di sini untuk memberi kedamaian." Yuni mengusap air matanya, masih tidak mengerti. "Tapi wajahmu sangat mirip dengan Adit. Aku tidak tahu harus bagaimana." Anak itu tersenyum lagi. "Aku tahu, Ibu. Aku ada di sini karena hutan ini memiliki banyak rahasia. Dan kadang-kadang kehilangan bukan berarti berakhir. Terkadang itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru." Yuni menatap anak itu, merasa seperti ada yang tidak beres. Namun ia juga merasa nyaman dengan kehadiran anak kecil tersebut. Kemudian tiba-tiba dari balik pepohonan, seekor ular besar muncul. Ular itu tampak sangat besar, tubuhnya melingkar dengan perlahan. Matanya yang tajam menatap Yuli. Ular itu bukan makhluk biasa dan kehadirannya begitu mengerikan. "Tapi jangan khawatir, Ibu," kata anak itu dengan tenang. "Ular ini tidak akan menyakiti siapapun yang datang dengan niat baik. Dia adalah pelindungku." Yuni menatap ular itu dengan ngeri. Namun ada sesuatu yang aneh. Ular itu tidak menyerang. Anak itu melanjutkan, "Ular ini yang selalu menjaga aku, dan aku tahu dia juga bisa menjaga kamu jika kamu menginginkannya." Yuni merasa terhenyak. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak kecil ini bisa begitu tenang di dekat ular besar itu? Aku tidak mengerti." Yuni berbisik. "Apa yang terjadi dengan Adit? Apakah ini semacam mimpi?" Anak itu menggelengkan kepala. "Adit tidak pergi, Ibu. Dia ada di tempat yang berbeda sekarang. Tapi cinta dan kenanganmu akan selalu membawanya bersamamu. Kamu harus belajar untuk menerima dan melanjutkan hidup." Mendengar kata-kata itu, hati Yuni terasa tercabik-cabik. Ia merasakan campuran perasaan antara kebingungannya, ketakutannya, dan keinginan untuk melanjutkan hidup. Meskipun tak ada jawaban pasti tentang apa yang terjadi pada Adit, Yuni merasa ada kedamaian dalam hatinya. "Apakah ini benar?" tanyanya, hampir tidak percaya. Anak itu mengangguk. "Ini adalah bagian dari perjalanan ibu. Kamu tak perlu takut lagi." Dengan langkah pelan, Yuni bangkit dan berjalan bersama anak itu, mengantar Yuni keluar dari hutan. Sementara ular besar itu mengikuti mereka di belakang. Perlahan rasa takut yang menyelimuti Yuni mulai menghilang, diganti oleh perasaan yang lebih tenang dan penuh harapan. Saat mereka sampai di pinggir hutan, Yuni merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Meskipun ia masih merindukan Adit, Yuni tahu bahwa ia harus terus maju, mencari kedamaian dan menerima kenyataan.
Keberadaan anak itu, meskipun misterius, memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup